Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, maafkanlah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus memaafkan dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jikalau kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada ulang tahun perkawinan kepada Kak Sylvester dan Enu Mary, ulang tahun perkawinan yang ke-24. Tahun depan ulang tahun perkawinan yang ke-25. Karena kakaknya atau adiknya Monsinyur Edwaldus Sedu menjadi uskup di Maumere ya. Tarantuka atau Maumere. Mungkin tahun depan diundang ke Lampung untuk pesta perak adiknya. Saya dengan Enu ini pernah muarah besar. Ada sesuatu, saya kira mereka berdua tidak mau ketemu saya lagi. Tetapi mereka orang baik, meskipun saya marah besar di depan umum selesai misa, mereka tetap menaruh hormat kepada saya. Kalau orang lain itu sudah tidak mau ketemu saya lagi mungkin. Yang kedua, mari kita merenungkan sabda Tuhan ini. Hal yang jahat di mata Tuhan, bahkan bukan hanya kejahatan kecil, kejahatan yang sangat besar adalah penyesatan. Lebih-lebih kalau kita menyesatkan orang kecil yang ujungnya memeras atau menindas. Dan penyesatan itu berawal dari pikiran yang sesat, lalu berbuah dalam tindakan yang jahat. Mungkin pikiran kita juga pernah sesat, lalu karena pikiran sesat, kita memprovokasi orang lain, membuat orang lain itu sesat pikiran, lalu berbuat jahat. Karena begitu besar kejahatan penyesatan, Yesus dengan sangat tegas, orang-orang yang seperti itu lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ia dilemparkan ke dalam laut. Betapa jahatnya penyesatan itu, juga betapa tegasnya sikap Yesus.
Penyesatan adalah dosa. Tetapi dosa juga yang membuat kita jauh dari Allah, dosa juga membuat kita tersesat dalam hidup. Tapi meskipun penyesatan adalah dosa yang sangat besar, tetapi belas kasih Allah juga tampak harus dinyatakan. Maka kalau saudaramu berbuat dosa kepadamu, kamu harus memaafkan. Bahkan kalau sehari dia 7 kali berbuat salah kepadamu, kamu juga harus memaafkan. 7 kali ia berbuat dosa, 7 kali ia menyesal, 7 kali itu juga kamu harus mengampuni dia. Lalu apa sanggup orang yang dalam 12 jam disakiti, lalu ia menyesal? Kalau kita beriman rasanya sanggup, mampu. Tetapi kalau kita tidak beriman, yang ada mungkin kemarahan, dendam, lalu membuat kita tersesat pikirannya dan juga perbuatannya. Maka kalau kita punya iman, kita mampu memaafkan. Tetapi kalau kita kurang iman, kita pasti tidak mampu. Mendengar pengajaran Yesus yang tegas dan keras tadi, para rasul menyadari kurang iman. Maka ia memohon, tambahkanlah iman kami. Kita yang kurang beriman, mari kita memohon supaya iman kita ditambahkan, supaya kita hidup di jalan yang lurus. Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Betapa iman itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap hidup. Selain beriman, kita juga mohon hikmat, mohon kebijaksanaan dalam hidup. Hikmat membuat kita hidup lurus di jalan Allah. Dalam bacaan pertama tadi, hikmat itu digambarkan begitu hidup. Hikmat membuat kita takwa. Hikmat membuat kita rendah hati. Hikmat membuat kita berbahagia menjalani hidup sebagai orang-orang beriman. Mari dalam perayaan ini, dalam perayaan perkawinan Kak Isil, Pister dan Enu Mary, semoga kalian memaafkan menjadi irama hidup setiap hari, sehingga bisa saling mengasihi, dan kita semua sebagai umat beriman memohon hikmat Allah terus-menerus, memohon kebijaksanaan supaya kita hidup lurus, dan kita mohon iman agar kita mampu melakukan karya-karya besar dalam hidup, karena kita percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa-doa orang beriman. Kita satukan permohonan-permohonan kita bersama persembahan di altar.